Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kawan-kawan yang berada di Glasgow, juga terutama yang berada di Jakarta dan tanah air yang mengikuti obrolan pagi pesan iklim dari Glasgow yang dipandu oleh saya Efran, penasihat senior menteri, dan bersama saya alhamdulillah pagi ini di Jakarta ada Bapak Wahyu Wardoyo, penasihat senior menteri lingkungan hidup dan kehutanan juga, dan Wardoyo di Glasgow, penasihat senior, tepatnya di Pavilion Indonesia. Menjadi narasumber utama adalah Direktur Jenderal PHPL merangkap penanggung jawab Pavilion, Bapak Dr. Agus Yustianto. Karena nama jabatannya panjang PHPL, Bapak itu mulai sekarang saya sebut sebagai Dirjen Hutan Lestari saja, supaya karena kalau semuanya ditutupi dengan singkatan jadi nggak jelas. Jadi saya fokus dulu, izin Mas Wahyudi untuk mengangkat isu pagi ini. Hari kelima dan hari keempat dalam pelaporan. Banyak yang ini hari kelima dan hari ini adalah penting buat kita di dalam obrolan pagi atau sore ini, ikut mencerahkan yang tidak ada di sini ataupun yang ada di sini tapi banyak melakukan tugas-tugas paralel lain tentang isu-isu yang dianggap ikonik atau isu yang dianggap penting. Kemarin kita ngobrol tentang carbon pricing, kita juga sudah ngobrol tentang penglibatan gender, penglibatan masyarakat, youth, banyak yang kita obrolkan, dan kita secara khusus kemarin menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud Net Sink Follow 2030 dan apa kaitannya dengan terminologi net zero 2050 atau 2060 yang banyak dibicarakan orang di sini sebagai target ambisius untuk bersama-sama gotong royong mengurangi emission reduction, untuk mengurangi mereduksi emisi gas rumah kaca. Pak Dirjen Hutan Lestari, mohon izin, saya akan mengangkat topik yang mestinya Anda kuasai dengan baik, yaitu tentang flekti. Karena flekti ini dulu diprakarsai bersama tuan rumah kita sekarang. Jadi dalam flekti ini nanti ada kaitannya dengan SVLK. Saya ini nggak suka singkatan, jadi tolong disegarkan ingatan pemirsa, ini barang-barang ini apa, lalu apa di COP26 ini masih timbul atau tidak ini isunya. Ya, terima kasih Pak Efransa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Glasgow dan selamat sore waktu Jakarta. Yang apa yang disampaikan oleh Pak Efransa tadi ini menjadi menarik karena saya diminta menjelaskan tentang SVLK yang sudah berproses sejak tahun 2001 dan di mana pada waktu itu dimulai dengan adanya Forest Law Enforcement and Governance Conference. Yang menjadi saksi sejarahnya adalah Pak Wahyudi Wardoyo di sini. Itu menjadi titik awal bagaimana Indonesia mulai membangun apa yang disebut dengan sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, yang terkenal dengan SVLK. Nah, pada waktu itu tujuan utama Indonesia membangun SVLK adalah dalam rangka memerangi illegal logging. Awalnya adalah dalam rangka memerangi illegal logging
atas inisiatif Indonesia, karena bukan tekanan dari negara lain, karena kita menganggap bahwa illegal logging ini akan merusak governance atau tata kelola di bidang kehutanan. Nah, selanjutnya melalui proses yang panjang dan melibatkan multi pihak atau para pihak, ini mendiskusikan bagaimana sistem verifikasi legalitas kayu ini bisa diterima oleh semua pihak dan kredibel di mata internasional. Nah, ini ternyata memerlukan proses yang cukup panjang, lebih dari 10 tahun, dan alhamdulillah dengan melalui pengembangan sistem verifikasi legalitas kayu ini, Indonesia pada tahun 2013 menerima FLEGT license dari Uni Eropa. Ya, FLEGT license singkatan dari Forest Law Enforcement, Governance, and Trade. Dan tentunya ini merupakan keberhasilan kita karena dengan menggunakan FLEGT license, produk-produk kayu Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa pada waktu itu termasuk Inggris yang masih berada di dalam Uni Eropa, ini bisa melalui jalur hijau atau green lane tanpa melalui due diligence lagi. Nah, ini menginspirasi negara-negara lain yang juga akhirnya mengikuti Indonesia untuk membangun timber legality assurance system di negara mereka sehingga mendapatkan lisensi FLEGT. Dan alhamdulillah Indonesia menjadi yang pertama memperoleh lisensi FLEGT VPA dari Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2019 karena Inggris sudah keluar dari Uni Eropa, kita membuat perjanjian dengan Inggris untuk FLEGT license. Tetapi dalam perjalanan ternyata tidak mudah karena banyak hal yang perlu selalu disempurnakan, diperbaiki, karena sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK yang kita bangun tidak serta-merta diterima oleh Uni Eropa, walaupun perjanjian sudah dilakukan, tetapi selalu direview dan dievaluasi secara periodik, bahkan setahun bisa 2 kali, melalui berbagai meeting teknis maupun meeting di tingkat pengambil keputusan. Dan dalam perjalanan tersebut, internally di Indonesia juga banyak hal-hal yang perlu diselesaikan, ya, karena sebagai contoh kita mengharapkan semua industri, baik industri besar sampai industri di tingkat tapak yang terkenal dengan industri yang dikelola oleh masyarakat, ini juga diharapkan sudah mempunyai sertifikat SVLK. Dan itu tentunya tidak mudah karena kemampuan dan kapasitas industri kita tidak sama, sehingga pemerintah akhirnya juga memberikan pendampingan, terutama terhadap UMKM dan koperasi yang juga diharapkan bisa mengikuti proses sertifikasi melalui SVLK. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak keberterimaan, ya, dari para pihak, dan alhamdulillah juga di Indonesia ini juga sudah direspon positif, bahkan diharapkan nanti semua produk yang mempunyai lisensi SVLK lah yang digunakan dalam perdagangan kayu di domestik juga. Demikian sementara. Baik, Pak Irjen, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menyambung nanti menanyakan kaitannya dengan perubahan iklim apa ya, gitu, sistem legalitas kayu ini. Tapi sebelum itu saya ke Pak Wahyudi dulu. Pak Wahyudi, yang ada 2 ya,
Yang pertama saya mau tanya, pesan Pak Wahyudi mendengar berita-berita dari sini gimana di sana? Satu, ringkas saja. Terus yang kedua, menurut Pak Wahyudi sistem legalitas kayu ini masih relevan nggak? Kan katanya yang namanya perambahan serta pencurian kayu illegal logging itu sudah jauh berkurang. Gimana Pak Wahyudi? Ya, pertanyaan pertama, Pak Ifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang berita-berita di media lumayan kencang terkait dengan statement Ibu Menteri. Menurut saya itu statement yang benar yang harusnya disampaikan. Hanya sayangnya kemudian di retweet yang barangkali itu soal teknologi penerjemahan hingga terpotong-potong isinya menjadi bias. Ini saya pikir yang ada baiknya komunikasi dari kita untuk dan tentu berhubungan dengan teman-teman diplomat dan KBRI ini untuk memberikan informasi yang lebih benar dari makna statement Ibu supaya nggak misinformation communication. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang SVLK ini atau juga termasuk VPA ini apa ada kaitan untuk mendukung kaitan dengan penurunan atau isu-isu climate change, saya pikir masih. Apa? Karena ini ada kaitannya dengan kredibilitas kita di dalam mengelola hutan alam kita. Seperti kita ketahui, hutan alam itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka cenderung akan masuk kepada arah konversi karena kerusakan-kerusakan. Tapi kalau ada yang mengelola dan yang mengelola itu memperoleh harga yang pantas, insentif yang pantas, pikir itu akan membantu kita di dalam menemukan hutan alam Indonesia untuk menurunkan emisi dari GRK-nya, yaitu mengurangi degradasi dari hutan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, di dalam hutan alam even itu di wilayah yang dikelola oleh Pak Dirjen PHL ini, itu biodiversity-nya luar biasa banyak. Jadi kalau hutan alam itu harus dikelola dengan sustainable dan ada yang mengelola di tapak. Yang mengelola ini harus memperoleh tentu insentif. Dua hal. Satu, penurunan emisi. Dua, kita melindungi biodiversity yang ada. Jadi menurut saya masih sangat relevan, Pak Ifran dan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Ternyata ada pesan penting di sini. Dengan melakukan SVLK dengan baik dan benar dan berintegritas, pada saat yang sama kita mendukung konservasi biodiversity. Aset penting, apalagi semakin penting untuk masa depan yang harus kita jaga. Mungkin awareness raising ke publik tentang SVLK bukan hanya urusan kayu, ini perlu kita angkat. Jadi SVLK-nya itu kalau di red kan ada red plus, ini red plus, SVLK plus, gitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Dirjen. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita cukup waktu untuk menyelesaikan pembicaraan dalam kurang dari 30 menit karena kami harus bertugas ke pavilion. Pak Dirjen, saya mau tanya, apa di COP26 ini ada disinggung soal legalitas kayu ini? Dan gimana masuknya ini ke jargon climate iklim secara umum? Tadi udah dimulai oleh Pak Wahyudi. Silakan Pak Dirjen. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Pak Wahyudi tadi. Proses panjang SVLK yang tadinya fokus kepada legalitas kayu, ini sekarang harus kita sampaikan bahwa SVLK juga akan mencakup keberlanjutan atau kelestarian atau sustainability. Nah, pada acara di Pavilion Indonesia, ini kemarin telah dilakukan rebranding SVLK. Kalau dulu SVLK kepanjangan adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, maka sekarang dengan rebranding ini SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Keberlanjutan. Nah, SVLK yang baru ini tentunya diharapkan terus memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia. Nah, SVLK bersama dengan kebijakan korektif lainnya yang dilaksanakan oleh para pihak di Indonesia, ini menjadi solusi yang terbaik untuk mendorong sustainability pada skala baik itu nasional, lokal maupun di tingkat tapak. Nah, SVLK ini adalah sistem atau alat ya kebijakan yang secara kontinu memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Memang tidak 100% sempurna, tetapi terus berlanjut. Nah, di sini kita lihat illegal logging di Indonesia ini telah berkurang secara signifikan sejak SVLK diluncurkan. Tapi masih ada homework atau pekerjaan rumah kita. Namun saya yakin itu selalu berprogres. Nah, baik langsung maupun tidak langsung, ini harus diakui bahwa SVLK ini memberikan kontribusi terhadap pengurangan deforestasi atau laju deforestasi di Indonesia. Dan sekarang menjadi yang terendah dalam sejarah. Nah, tentunya dengan berkurangnya laju deforestasi ini berkaitan dengan upaya kita untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan kita yakin dengan tetap melaksanakan SVLK, kita akan berkontribusi secara signifikan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Dan kita juga tidak mudah dalam mengimplementasikan SVLK ini karena tantangannya cukup berat. Nah, kemarin dalam diskusi di Pavilion Indonesia, ini juga ada isu bahwa Uni Eropa ini akan mengakhiri flexi license ya dalam waktu dekat karena dianggap kelestarian itu masih dipertanyakan. Tetapi dengan branding yang baru, yaitu sistem verifikasi legalitas dan kelestarian, kita tetap mendorong flexi yang license yang sudah kita peroleh ini tetap diakui. Bahkan kita bersama dengan negara-negara terkait ini akan mengangkat flexi license ini tidak hanya dalam skala kerjasama dengan Uni Eropa dan UK atau Inggris, tetapi menjadi global flexi ya, atau kita sebut beyond flexi. Dan ini diskusi kemarin menarik karena kita akan mengajak negara-negara lain untuk mendorong legalitas dan kelestarian bersama-sama. Dan alhamdulillah beberapa negara seperti kemarin yang hadir ada dari Kongo,
Republic of Congo, dari Honduras, mereka ingin bersama Indonesia untuk mendorong global flagship. Oleh karena ini tugas berat kita. Kita tidak hanya tergantung pada Uni Eropa, tetapi kepada pasar dunia kita mempunyai flagship license. Dan mudah-mudahan kerjasama dengan negara-negara yang terkait ini bisa mendorong terus SVLK dan flagship license untuk diakui secara internasional. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Tidak jelas, Pak. Tidak dengar saya. Oh, masih. Oke, baik. Terima kasih. Maaf. Hubungannya jarak jauh sekali. Pak Wahyudi, saya ingin bertanya ke Anda. Tadi dengarkan menyimak Pak Dirjen. Beliau itu secara terang menyampaikan hal tentang rebranding dan mencoba mainstream isu SVLK lama ke konteks kelestarian terkini. Itu yang saya dengar. Kemudian beliau juga mengakui masih banyak yang harus disempurnakan di dalam prakteknya. Nah, yang saya mau tanya ke Pak Wahyudi, dalam praktek sebenarnya di lapangan, ini kan melibatkan self-assessment dan pihak ketiga juga. Pasti banyak room untuk improvement. Ada pengalaman atau pengetahuan tentang hal ini, Pak Wahyudi, kira-kira apa yang harus dikencangkan atau diperketat atau diperkuat supaya rebranding itu bukan hanya brandingnya, tapi betul-betul secara kualitatif tercapai. Silakan Pak Wahyudi. Ya, tadi saya sebut bahwa SVLK ini menyangkut sebetulnya menyangkut aktor yang banyak ya. Dan mau tidak mau katakan kayu itu masih akan punya demand yang besar. Nah, kalau kita masih memakai SVLK dan kemudian ditambah menjadi kelestarian, saya pikir itu penting sekali. Dengan pemikiran bahwa tadi pengelolaan hutan alam lestari dengan SFM atau apa itu tidak hanya melestarikan produktivitas kayunya, tetapi juga melindungi biodiversity. Yang kemudian tidak kalah pentingnya, ini sebetulnya adalah untuk meningkatkan awareness semua pihak, khususnya swasta, bahwa tackling climate change itu memerlukan kolaborasi semua pihak. Nah, ketika itu berkolaborasi, kita tahu bahwa businessman selalu berpikir profitable bisnis. Itu tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu, mereka juga harus diyakinkan bahwa bisnis mereka masih profitable. Kedua, mereka akan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, dan tetap mereka akan memperoleh pengakuan dari semua pihak bahwa mereka adalah aktor dalam berkolaborasi untuk pelestarian hutan kita yang kita cintai. Karena pengalaman di lapangan, ketika di situ tidak ada bisnismen yang mengelola hutan produksi alam, sebagian besar cepat rusak, Pak. Karena di situ menyangkut strong commitment dan strong governance. Kita menunggu kelompok masyarakat itu tersebar luas itu tidak mudah. It will take time. Lebih baik yang ada dibenahi. Baik. Iya, saya kira menjawab, tapi ini kan harapan yang disampaikan itu. Nah, ini harapan. Kadang-kadang harapan itu baru bisa terwujud kalau dilakukan to some extent ya, tidak selalu harus law enforcement.
Ya. Mas. Jadi harus ada insentif dan diinsentifnya kalau Benar. mau sukses, kan begitu, betul ya? Nah, mudah-mudahan Anda setuju. Dan saya mau kembali ke Anda menanyakan nanti insentif dan disinsentifnya itu apa ya kira-kira supaya orang berbuat seperti harapan kita itu. Lalu saya pindah ke Pak Dirjen dulu. Karena waktunya terbatas, saya tidak mau kehilangan kesempatan mengenai SPLK yang dari Anda saya jelas dan Anda mengawal ini lama dan sampai pada titik rebranding dan follow up rebranding harus dilakukan. Ini jelas message Anda kepada kita semua dan juga jelas bahwa mengelola hutan secara lestari dan benernya bahasa Indonesia dalam tanda petik itu sangat membantu mengendalikan laju deforestasi dan mengurangi emisi rumah kaca, emisi CO2 pada waktunya atau tidak menambah CO2, pelepasan CO2 ke atmosfer. Kebetulan Anda dapat tugas mulia, penanggung jawab Pavilion Indonesia. Gimana Pak Dirjen? Aman nggak ini pavilion dan dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya kita ini kira-kira akan sukses nggak ini? Hanya menanya aja, boleh ya Pak? Iya Pak, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena proses negosiasi dan juga COP26 ini sedang berjalan. Tapi di awal negosiasi dinamika ternyata sangat tinggi, Pak. Walaupun juga optimisme kita tetap terjaga karena sudah ada kesepakatan para leaders yang hadir pada COP26 ini untuk menjaga kelestarian hutan kita. Karena hutan dianggap sebagai potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, dengan dinamika yang ada dan negosiasi masih sedang berjalan, saya tetap optimis bahwa COP26 UNFCCC di Glasgow ini nanti akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dan progresif ya, terkait dengan upaya pencapaian target-target yang sudah disampaikan oleh para pemimpin dunia, termasuk dalam mencapai target 1,5 derajat Celcius yang menjadi patokan atau target yang harus dicapai. Dan tentu perlu kerja keras dan kerjasama dari para pihak, karena tidak bisa hanya dari satu negara atau beberapa negara, tetapi harus oleh semua negara dan harus oleh semua pihak yang harus dilibatkan dalam upaya pencapaian target-target pengurangan emisi dan upaya dalam mencapai target-target NDC yang sudah dideklarasikan. Demikian Pak. Iya, pavilion kita aman ya Pak Dirjen? Alhamdulillah. Insya Allah aman Pak. Nah, aman ya. Saya anggap itu juga pesan terakhir dari Pak Dirjen untuk acara ini. Karena waktu terbatas, saya kembali ke Pak Wahyudi. Ingin menanyakan yang saya tanya tadi, sebelumnya tidak saya ulangi, sekaligus menyampaikan pesan dan harapan, dan juga doa kepada kawan-kawan yang sedang berjuang di sini. Silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Memang insentif disinsentif itu layak dan wajar diterapkan. Dan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dikerjakan oleh swasta, beberapa skema pernah sudah diterapkan dan sudah positif. Walaupun kalau dihitung dari angka emisi dari forest degradation itu relatif rendah dibanding dari peat dan mangrove, tetapi tadi yang saya sebut komponen biodiversity itu harus menjadi pertimbangan. Jadi begini Pak Efran, Pak Dirjen, kita pernah menerapkan RILC, Reduce Impact Logging and Carbon.
Dan kebetulan organisasi yang pernah saya ikuti ini menerapkan privacy dan telah mendapat verifikasi dari PCR, yaitu satu organisasi independen yang mengukur metodologinya itu ya apa tidak untuk menghitung emission reduction di APH. Positif, bisa diterapkan. Nah, ini yang bisa kita quote-unquote negosiasikan dengan siapa saja. Bahwa tadi kalau SPLK dan artikel Staria itu juga masuk ke realty, insya Allah insentif itu akan tambah. Nah, syukur-syukur dalam negosiasi itu tadi mestinya hutan yang sama, hutan alam yang sama, tapi kemudian di hutan itu ada biodiversity ikonik yang juta-juta itu. Mestinya harga karbon per ton itu nantinya ya, ini adalah bagian dari insentif yang harus diperjuangkan oleh teman-teman. Dan saya beberapa kali sampaikan ke Menteri ini yang belum di dalam Paris Agreement tentang global future. Nah, kemudian insentif ya harus diterapkan. Siapapun yang nakal menurut quote-unquote yang tidak memenuhi syarat, ya Pak Dirjen ini sebagai salah satu yang harus menegakkan hukum itu. Jadi itu harus seimbang. Kita tetap menghargai mereka, memberikan insentif, tapi sisi lain harus juga. Kalau pengalaman saya kalau ketika kita tidak, ya akhirnya orang nakal, orang baik, orang itu disamaratakan. Itu kan tidak adil. Ini yang menurut saya perlu diperjuangkan. Nah, khusus untuk teman-teman yang negosiator yang tentu juga dipanggil dulu. Jadi saya pikir ini sudah bagus Pak Beden. Ramai dan minat, tapi ya itu tadi Pak Agus, saya pikir tim komunikasi diperkuat sehingga jangan sampai muncul hal-hal yang bisa didistorsikan oleh orang lain yang akhirnya. Nah, dan kedua tolong juga perjuangkan, saya ini sedang konservasi dari dulu, saya selalu membantu termasuk HPH untuk secara adil itu di kolaborasi dengan swasta itu keniscayaan, tapi harus juga tepat. Terima kasih. Baik Pak Wahyudi, terima kasih banyak, pesannya tertangkap jelas. Mohon maaf kalau hubungan komunikasi agak terganggu jalurnya, tapi kita menangkap dengan jelas pesan. Hari ini kita mengobrol tentang sistem legal atau legalitas kayu and beyond, dan lebih daripada itu, plus-plus tadi yang saya tawarkan istilahnya, kita ingin rebranding agar mencakup hal yang lebih luas, yaitu keberlanjutan dan sekaligus mengamankan keanekaragaman hayati yang menjadi khasanah masa depan Indonesia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti pesan iklim dari Glasgow ini. Janganlah lelah mencintai tanah air, berikan doa Anda yang tulus kepada teman-teman yang sedang berjuang. Salam sehat, dan saya sebagai fasilitator permisi karena mungkin akan tugas di tempat yang lain. Untuk obrolan berikutnya pekan depan, pesan iklim dari Glasgow akan diteruskan oleh kolega yang lain. Bila ada hal-hal silaf dan salah, saya mohon maaf.
marilah kita sama-sama tetap sehat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Yudi, Pak Agus Yusianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Salam sehat.